Selamat datang di Fokus Missionaries. Sebelum menonton video ini, jangan lupa ya subscribe dan klik lonceng untuk video berikutnya. Terima kasih. Halo teman-teman, jumpa lagi dalam Kisah Missionaries. Kali ini kita akan belajar dari hamba Tuhan yang bernama William Booth. William Booth adalah pendiri gereja Bala Keselamatan. Sebelumnya, William Booth adalah seorang pendeta gereja dari aliran gereja Metodis. Ia lahir pada tahun 1829 di Nottingham, Inggris. Ayahnya bekerja sebagai kontraktor bangunan kecil yang telah bangkrut. Karena itulah sejak kecil ia terpaksa harus ikut menopang keuangan keluarganya. Kemudian pada usia 13 tahun, William Booth dikirim untuk magang di sebuah pegadaian. Setelah magangnya selesai, William Booth pindah ke London dan bekerja di sebuah rumah gadai. Di sana juga ia bergabung dengan sebuah gereja Metodis dan belakangan ia memutuskan untuk menjadi seorang pendeta. William Booth menikah dengan Catherine Mumford. Mereka menikah pada tanggal 16 Juni 1855 dalam sebuah upacara yang sangat sederhana. Setelah menikah, William Booth menjadi seorang pengkhotbah keliling dan ia berkelana ke seluruh Inggris sambil berkhotbah kepada siapa saja yang mau mendengarkannya. Ketika itu di Inggris gerakan industrialisasi bertumbuh sangat pesat. Perlakuan semena-mena terhadap pekerja kelas bawah pun semakin meningkat. Inggris sedang bergerak dari kehidupan pertanian ke kehidupan yang berorientasi kepada pabrik-pabrik. Namun di saat yang sama di kota London, daerah-daerah kumuh terus bertumbuh. Ribuan orang dari desa-desa membanjiri London untuk mencari pekerjaan. Dan banyak di antara mereka tinggal serta bekerja dalam kondisi-kondisi yang sangat miskin dan memprihatinkan. Gereja seharusnya menjadi pelopor pertama meringankan penderitaan orang-orang. Namun gereja sendiri dalam keadaan kekurangan perhatian, terlebih karena gereja sendiri sudah menjadi kelas menengah dan gagal melahirkan kaum rohaniawan untuk melayani para pekerja-pekerja kasar. Ketika itu, untuk membangun jemaat baru pun dibutuhkan undang-undang parlemen yang prosesnya lambat dan panjang. William Booth sangat prihatin dengan keadaan orang-orang miskin di sekitarnya. Maka pada tahun 1865, William Booth dan istrinya yang bernama Catherine, mereka mendirikan misi bagi orang-orang miskin di East End, London. Diawali dari sebuah tenda yang sangat sederhana, muncullah pelayanan Bala Keselamatan. Di sekeliling pasangan penginjil ini terdapat rumah-rumah yang penuh sesak dengan kekerasan rumah tangga. Di samping itu, kebiasaan orang-orang pada saat itu kecanduan minuman-minuman alkohol, prostitusi, dan pengangguran dengan jumlah yang sangat banyak. William Booth yakin hal itu dapat berubah bila hati orang berubah. Ia percaya sekali jika orang-orang mengenal Kristus, perilaku dan kondisi mereka juga akan ikut membaik. Kemudian mereka mendirikan kedai yang dinamakan Food for the Million, yang berarti makanan untuk jutaan orang, dengan menyajikan makanan murah. William Booth berpendapat jika perut seseorang terisi penuh, ia cenderung lebih mendengarkan berita tentang keselamatan dari Yesus yang disampaikan kepada mereka. William sebelumnya adalah salah satu pendeta Metodis, tetapi William telah meninggalkan ide-ide gereja Metodisme. Ia selangkah lebih maju dan menciptakan organisasi yang mengikuti garis-garis militer. Seorang pengikutnya mengiklankan sebuah pertemuan dengan menyebut pertemuan itu dengan sebutan The Hallelujah Army Fighting for God. Artinya pasukan Haleluya bertempur untuk Tuhan. Kontrol William yang tegas terhadap organisasinya juga membuat beberapa orang memanggilnya sebagai jenderal. Menjelang tahun 1878, kelompok ini memberikan nama Bala Keselamatan. Para pemimpin biasanya memakai pakaian-pakaian seragam, mulai dari jenderal, perwira-perwira, dan juga marching brass band. Pada saat itu ada orang-orang Kristen yang tersinggung dengan Bala Keselamatan. Terlebih marching bandnya dianggap tidak memiliki kewibawaan musik di dalam organisasi gereja Anglikan. Banyak orang berpendapat apakah iblis sedang menggunakan Bala Keselamatan untuk membuat kekristenan bahan tertawaan. Namun nyatanya Bala Keselamatan meraih sukses. Band-bandnya dapat didengar di jalan-jalan kota.
dan mereka pun mampu memainkan irama-irama populer dan sekuler dengan kata-kata Kristen. William Booth pernah berkata, "Mengapa iblis harus menguasai semua irama yang terbaik?" Selain itu, orang-orang yang dilayani oleh pelayanan Bala Keselamatan, banyak kehidupan keluarga-keluarga semakin membaik. Mereka sangat memperhatikan masalah-masalah kelaparan dan tunawisma. Mereka juga memberitakan Injil kepada banyak orang, bahkan melayani orang-orang yang belum pernah menginjakkan kakinya di gereja. Sementara itu, orang-orang Kristen lainnya terus menentang Bala Keselamatan. Namun beberapa orang yang baru masuk Kristen menunjukkan reaksi yang nyata dengan pembuktian bahwa orang-orang yang mereka layani mengalami perubahan dari perilaku yang buruk menjadi berperilaku yang baik, dan mereka pun berhenti meminum minuman keras. Sehingga hal itu sangat merugikan perusahaan bir dan mereka sangat marah kepada pelayanan Bala Keselamatan. Pada 2 dekade terakhir, yaitu abad 19, perwira-perwira Bala Keselamatan seringkali diserang serta bangunan mereka dihancurkan. Namun para pengejek itu harus mengakui bahwa Bala Keselamatan telah melakukan tindakan yang baik karena mereka terbukti mampu mengubah ayah pemabuk dan ayah pemukul anak menjadi ayah yang benar dan ayah yang rajin bekerja. Gagasan tentang pasukan yang berjuang melawan dosa sangat menarik perhatian orang banyak. Dengan gerakan itu, pelayanan Bala Keselamatan semakin berkembang dengan cepat. Juga khotbah-khotbah William Booth yang berapi-api dan sederhana dengan segera mengundang banyak orang untuk meninggalkan masa lalu mereka dan memulai hidup yang baru sebagai anggota pasukan dalam Bala Keselamatan. Semangat ketentaraan inilah yang menjiwai gerakan Bala Keselamatan, sehingga pelayanan Bala Keselamatan dengan cepat menyebar sampai ke luar negeri. Bala Keselamatan tersebar bukan hanya di Inggris saja, tetapi juga tersebar di 126 negara di dunia. Selama hidupnya, William Booth telah mengadakan pelayanan sejauh 5 juta mil, dan ia telah berkhotbah hampir 60.000 judul khotbah, dan menarik kira-kira 16.000 perwira untuk melayani bersama Bala Keselamatan. Pada tanggal 4 Oktober 1890, Catherine, istri William Booth, meninggal dunia. Kesedihan tidak membuatnya berhenti berjuang dalam pelayanannya. Dia terus melayani Tuhan dengan gigih, hingga pada tanggal 12 Agustus 1912, William Booth kembali ke pangkuan Bapa di surga dengan sukacita dalam usia 83 tahun. Sepeninggalnya dalam waktu yang tidak terlalu lama, gerakan Bala Keselamatan sudah tersebar ke seluruh dunia dengan misi sosial, pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan tunasusila, pelayanan para penyakit kusta, pelayanan bencana alam, dan pelayanan pemberitaan Injil. Sampai di sini dulu teman-teman kisah misionaris kali ini. Mudah-mudahan melalui kisah ini dapat memberikan inspirasi baru. Terima kasih.